Banyak yang tidak tahu, dia rindu beri kasihnya. Oh, bagaimana mereka percaya dia. Biar mereka lihat Kristus di dalamku, biar ku jadi mata kasihnya dan telinga dengar mereka, biar mereka lihat Kristus di dalamku. Ku jadi hati penuh kasihnya dan pancarkan Kristus. Manusia berjuang keras dalam kegelapan dunia. Di penjara lama, hilang semua harapan. Biar firman jadi manusia, orang dapat lihat Yesus dan percaya. Biar mereka lihat Kristus di dalamku, biar ku jadi mata kasihnya dan telinga dengar mereka, Biar mereka lihat Kristus di dalamku. Ku jadi hati penuh kasihnya dan pancarkan Kristus. Biar ku pancarkan terangnya dan orang dapat kekuatan damai berkat Dia. Biar mereka lihat Kristus di dalamku, biar ku jadi mata kasihnya dan telinga dengar mereka, biar mereka lihat Kristus di dalamku. Ku jadi hati penuh kasihnya dan mereka lihat Kristus, lihat Yesus Kristus.
Bergabunglah bersama kami dalam retreat Thanksgiving di IECLA, Rekindle Your Flame and Passion for Christ. Nikmati tempat yang dekat dan nyaman dari LA dan kota-kota sekitarnya, hanya sekitar 90 menit dari Temple City. Lokasi terletak di antara Lake Arrowhead dan Big Bear, dikelilingi oleh pegunungan dan pemandangan yang indah. Rasakan keindahan pemandangan yang memukau dan nikmati udara segar pegunungan. Kita akan menginap di dalam kabin dengan kapasitas 12 orang. Tersedia heater dan kamar mandi untuk kenyamanan Anda. Bawalah sleeping bag atau perlengkapan tidur Anda sendiri untuk tempat tidur ukuran twin bed. Dapatkan harga early bird mulai dari 10 sampai 24 September. Harga akan naik setelah tanggal 25 September. Jadi jangan tunda lagi. Pembayaran dilakukan pada saat pendaftaran dan non-refundable. Kami menerima dengan cash, cek, dan juga Zelle. Biaya sudah termasuk 4 hidangan yang enak. Akan disajikan secara prasmanan. Nikmati teh, kopi, dan minuman tanpa batas sepanjang hari. Kami akan menyediakan transportasi untuk kenyamanan Anda, sehingga Anda tidak perlu lagi khawatir tentang logistik perjalanan. Kami akan membantu perjalanan pulang pergi untuk Anda. Anda juga dipersilakan untuk mengemudikan mobil sendiri jika Anda lebih memilih untuk mengendarai transportasi pribadi Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memperdalam hubungan spiritual di dalam retret kali ini. Register sekarang juga dan alami Thanksgiving yang bermakna bersama kami di IECLA. Shalom saudara-saudara sekalian. Dalam rangka menyambut ulang tahun GII yang ke-100 ini, saudara dapat menghadiri exhibition perjalanan GII Hokimtong yang diadakan dari tanggal 8 sampai 29 Oktober 2023 pada pukul 10 pagi sampai pukul 8 malam yang akan diselenggarakan di Gedung Olahraga Indoor Trimulya, Bandung. Di dalam exhibition ini, ada beberapa hal yang dapat saudara nikmati, seperti mengikuti kisah perjalanan anugerah GII Hokimtong 100 tahun, dan juga booth dari setiap jalur, lembaga, dan unit di bawah GII Hokimtong. Mari kita ikuti rangkaian acara 100 tahun GII Hokimtong dan rasakan kebersamaan kasih anugerah Tuhan. Celebrating God's Amazing Grace, Generation to Generation. Lintasan waktu, buktikan kasih-Mu, limpah generasi ke generasi. Kau telah nyatakan besar anugerah-Mu bagi gereja-Mu yang Engkau kasihi. Walau waktu telah berlalu tanpa peduli, sungguh hidup adalah kesempatan. Tuhan mohon berkatilah setiap kami, membawa terang yang diharapkan. Syukur tak henti kami bersyukur. Shalom, terima kasih Tuhan. Kita bersyukur anugerah Tuhan sungguh luar biasa untuk gereja kita hingga mencapai usia 100 tahun di tahun ini. Kita bersyukur dalam salah satu rangkaian acara besar peringatan 100 tahun ulang tahun gereja kita, yaitu di dalam Family Fiesta, ternyata sudah berlangsung dengan sangat indah, sangat meriah, dan penuh dengan berkat Tuhan. Para pendahulu telah berjuang hadapi semua badai
Jemaat yang dikasihi Tuhan, panitia HUT juga telah menyiapkan berbagai rangkaian acara untuk memperingati HUT 100 tahun Ho Kim Tong yang dapat kita ikuti dan doakan. Yang pertama adalah selama bulan Oktober 2023, saudara dapat menghadiri pameran perjalanan GI Ho Kim Tong yang diadakan di Sport Hall Sekolah Kristen Trimulya Pastur, Bandung. Dan selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023, kita telah menyiapkan satu konser selebrasi 100 tahun GI Ho Kim Tong dengan tema Legacy of Faith pada jam 6:30 malam yang diselenggarakan di Sudirman Ballroom, Bandung. Dan puncak acara ibadah perayaan 100 tahun akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober, jam 6:30 malam, dan hari Sabtu, tanggal 28 Oktober, pada jam 3:30 sore dan jam 7 malam, yang diselenggarakan juga di Sudirman Ballroom, Bandung. Untuk jemaat di Jakarta, pada tanggal 11 November, jam 5 sore, di Balai Sarbini, Jakarta. Dan pada puncaknya, pada tanggal 24 November, di GI Ho Kim Tong Garut Jati, akan diadakan satu acara Vision and Dedication Night untuk seluruh leaders GI Ho Kim Tong. Saudara, mari kita bersama ikuti dan doakan seluruh rangkaian peringatan ulang tahun GI Ho Kim Tong yang ke-100. Dan mari kita rasakan kebersamaan, kasih, anugerah bagi seluruh jemaat GI Ho Kim Tong. Celebrating God's amazing grace. Generation to generation. Soli Deo Gloria. Shalom, selamat malam semuanya. Puji syukur kepada Tuhan, malam ini kita bisa kembali mengikuti kebaktian doa. Kita mau menenangkan hati kita, untuk mempersiapkan hati kita, untuk mengikuti kebaktian doa. Saya mengajak kita, mari kita mengambil saat teduh. Amin. Panggilan beribadah kita pada malam ini diambil dari Ulangan pasal 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Kita bersyukur kita ada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu berada di sisi kita. Dia adalah seperti Bapa kita, dan Dia selalu menyayangi anak-anaknya. Mari kita memuji, bersyukur kepada Bapa kita. Kita angkat pujian ini bersama-sama, seperti Bapa sayang anaknya. Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh
Ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya rancangan-Mu yang terbaik, rencana-Mu yang terindah di dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk bisa melewati, untuk menjalani setiap pergumulan yang kami hadapi. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita bersahati dalam doa. Ya Bapa, ya Allah kami bersyukur Tuhan untuk segala kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, hari lepas hari. Engkau selalu berada di sisi kami, melindungi kami, menjaga kami, dan memberikan kami kekuatan ketika kami lemah, ketika kami jatuh. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau, kami bersyukur kami boleh menjadi anak-anak-Mu.
Tuhan Yesus, saat ini kami mau menyerahkan untuk ibadah kami pada malam ini ya Tuhan. Engkau yang boleh menolong setiap kami Tuhan satu persatu, supaya setiap firman yang ditaburkan boleh kami mengerti, kami laksanakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Firman boleh memberikan kami kekuatan, teguran, dan penghiburan ya Bapa. Dan berdoa juga untuk hamba-Mu, Tuhan terus memakai dia Tuhan, menjadi saluran berkat. Engkau memakai dia dengan heran, Engkau berkati terus setiap pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh sama-sama berdoa dan kita bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita malam hari ini ialah Kristus sebagai tanda sejati. Nats Alkitab yang akan kita baca bersama terambil dari Matius pasal 12 ayat 38 hingga ayat 42. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Matius 12 ayat 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Bapak Ibu sekalian, di Indonesia sering diadakan satu kebaktian atau disebut KKR, kebaktian kebangunan rohani, mukjizat dan kesembuhan ilahi. Biasanya kalau kebaktian seperti ini diadakan, yang hadir itu orangnya sangat banyak sekali. Itulah sebabnya biasanya KKR itu diadakan di gedung-gedung yang sangat besar, bahkan seringkali mereka menyewa stadion olahraga. Kenapa begitu banyak orang yang datang hadir di dalam kebaktian kebangunan rohani, mukjizat dan kesembuhan ilahi ini? Kalau kita perhatikan ada beberapa orang, sekelompok orang mereka datang karena mereka ingin menyaksikan, ingin melihat. Wah, di sana akan terjadi banyak sekali mukjizat-mukjizat dan saya ingin melihatnya. Jadi sekelompok orang mereka datang karena ingin melihat mukjizat. Ada juga sekelompok orang mereka bukan ingin melihat, tapi mereka ingin mengalami mukjizat. Mungkin mereka sakit sudah lama, mereka sudah berobat, bahkan mungkin dokter mengatakan ya sudah sampai di sini, tidak ada lagi harapan atau tidak ada lagi usaha yang bisa dilakukan untuk memberikan kesembuhan. Oleh sebab itu mereka datang dengan harapan mereka boleh mengalami mukjizat Tuhan dan mereka boleh disembuhkan. Jadi golongan orang kedua, mereka bukan ingin menyaksikan, tetapi mereka sendiri ingin mengalami mukjizat dari Tuhan. Dan golongan yang ketiga, yaitu orang-orang percaya yang membawa teman-temannya atau keluarganya yang belum percaya untuk hadir di dalam kebaktian KKR ini, dengan harapan ketika mereka melihat mukjizat-mukjizat yang terjadi, lalu hati mereka digerakkan dan mereka mau percaya kepada Tuhan. Itu adalah harapan mereka. Jadi mereka membawa orang
untuk menyaksikan mujizat dengan harapan mereka akhirnya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, di dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi, di situ dikatakan ada ahli Taurat dan orang Farisi suatu hari bertemu dengan Tuhan Yesus dan mereka menuntut tanda mukjizat atau tanda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di hadapan mereka. Saudara, ketika mereka ketemu dengan Tuhan Yesus, ya, mereka berkata, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Saudara, siapa mereka? Mereka adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat itu adalah orang-orang yang mempelajari, menafsirkan, dan mengajarkan hukum Taurat kepada orang-orang Yahudi. Dan mereka sebenarnya mempunyai jabatan yang sangat tinggi sebagai anggota Sanhedrin atau anggota Mahkamah Agama orang Yahudi. Jadi di dalam pengetahuan agama, mereka itu orang yang dikatakan luar biasa. Mereka punya pengetahuan, bahkan mereka bisa mengajarkannya. Dan secara kedudukan, mereka juga punya kedudukan yang tinggi. Tetapi di sini, mereka memanggil Tuhan Yesus sebagai guru. Sepertinya mereka rendah hati, bukan? Dan mereka menganggap Tuhan Yesus adalah guru mereka dan mereka adalah muridnya. Demikian juga orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang meneliti dan juga melaksanakan hukum Taurat secara teliti sampai detail. Karena mereka percaya bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang melakukan hukum Taurat. Dan Tuhan akan menghukum mereka yang tidak mentaati hukum Taurat. Jadi mereka dengan rajin, dengan sungguh-sungguh melakukan hukum Taurat, lalu mereka berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang saleh dibandingkan dengan kelompok orang lainnya atau orang kebanyakan. Jadi mereka itu merupakan kelompok yang sangat eksklusif karena mereka merasa bahwa diri mereka jauh lebih saleh daripada orang-orang pada umumnya. Nah, saudara, kedua kelompok ini datang kepada Tuhan Yesus dan menyebut Tuhan Yesus sebagai guru. Kalau kita lihat di sini sepertinya mereka rendah hati, bukan? Ya, mereka menempatkan diri sebagai murid Tuhan, bukan? Dan mereka mengharapkan apa dari Tuhan Yesus? Dikatakan, aku ingin melihat suatu tanda daripadamu. Jadi kelihatannya dari perkataannya bahwa orang-orang ini mempunyai motivasi atau keinginan yang baik. Tetapi apakah benar demikian? Mari kita melihat apa jawaban Tuhan Yesus kepada mereka. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Oh, ternyata Tuhan melihat mereka itu sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia. Kenapa demikian? Karena Tuhan tahu hati dan pikiran juga motivasi dari orang-orang ini. Jadi Tuhan tidak tertipu dengan apa yang mereka ucapkan. Karena Tuhan sanggup melihat hati seseorang, pikiran seseorang, dan motivasi seseorang ketika orang itu bicara dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus melihat bahwa mereka merupakan angkatan yang jahat dan tidak setia. Dan mereka itu bukan minta, tapi mereka itu menuntut suatu tanda. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, kenapa Tuhan Yesus berkata demikian? Kenapa Tuhan Yesus mengatakan mereka adalah angkatan yang jahat dan tidak setia? Karena yang pertama, mereka adalah orang-orang yang tidak mau percaya. Matius 12 ayat 22. Ya, di situ diceritakan suatu kisah, ya. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya. Sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu.
Katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Jadi apakah mereka benar-benar belum pernah melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan atau tanda-tanda yang Tuhan Yesus lakukan? Ternyata mereka pernah melihat bagaimana Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang kerasukan setan. Dan bagaimana Tuhan juga pada saat yang sama menyembuhkan dia sehingga dia tadinya buta menjadi bisa melihat, dia tadinya bisu sekarang dia bisa berkata-kata. Mujizat yang begitu nyata terjadi di hadapan mereka sehingga banyak orang itu takjub dan mereka mulai berpikir, oh ya, ini dia. Yesus adalah anak Daud, Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Orang banyak berpikir demikian. Tetapi bagaimana dengan orang Farisi? Bahkan orang Farisi yang mendengar hal ini, mereka berkata, oh, dengan Beelzebul, penghulu setan, dia mengusir setan. Jadi dia nggak percaya. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Daud. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, juru selamat yang dijanjikan Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Bahkan Tuhan Yesus difitnah bahwa dia melakukan mukjizat dengan kuasa penghulu setan. Karena apa? Karena mereka memang tidak mau percaya walaupun mereka melihat mukjizat yang terjadi. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus katakan mereka adalah angkatan yang jahat dan tidak setia? Karena mereka bukan hanya tidak mau percaya, mereka juga tidak mau bertobat. Matius 11 ayat 20 dikatakan, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus sudah melakukan begitu banyak mujizat, ya, bukan hanya di desa, juga di kota-kota. Bahkan di sini dikatakan di kota Korazim, di Betsaida, di Kapernaum. Ketiga kota ini adalah kota besar yang penduduknya banyak. Letaknya itu di sebelah utara dari Danau Galilea. Di sini Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, tetapi mereka masih tidak mau percaya dan mereka tidak mau bertobat. Sehingga Tuhan Yesus katakan, kalau saja mujizat-mujizat sebanyak itu terjadi di kota Tirus dan Sidon, yaitu kota-kota orang-orang Filistin, ya, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, pasti mereka sudah lama bertobat dan berkabung. Pasti mereka bertobat. Tetapi justru ya di kota-kota Korazim, Betsaida, Kapernaum, di mana Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, mereka itu tidak mau bertobat. Karena apa? Mereka tidak percaya. Ya. Bahkan Tuhan Yesus sekali lagi mengatakan, ya, kalau saja di Sodom terjadi mujizat-mujizat seperti yang telah mereka saksikan, maka kota Sodom itu pasti bertobat. Sehingga kota Sodom itu tidak akan dimusnahkan oleh Tuhan dan pasti tetap ada. Tetapi Tuhan memang tidak melakukan mujizat-mujizat di kota Sodom. Jadi saudara, sekali lagi, bukan Tuhan tidak melakukan mujizat di tempat mereka. Dan bukan karena mereka tidak pernah melihat mujizat. Mereka sudah menyaksikannya, tetapi mereka bukan hanya tidak mau percaya, mereka juga tidak mau bertobat. Dan yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus katakan mereka adalah angkatan yang jahat dan yang tidak setia? Karena mereka motivasinya bukan untuk menyaksikan mujizat Tuhan, melainkan untuk mencobai Tuhan Yesus.
apa yang mereka lakukan itu sama seperti yang dilakukan iblis ketika iblis mencobai Tuhan Yesus. Matius 4 ayat 5 katakan, iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi di sini iblis itu menantang Tuhan Yesus. Jikalau engkau adalah anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Orang-orang ini pun selain mereka tidak percaya dan mereka tidak bertobat, dan mereka juga menantang atau menuntut Tuhan Yesus untuk melakukan mujizat. Karena apa? Mereka katakan, coba kalau engkau betul adalah Tuhan, kalau engkau betul adalah anak Allah, kalau engkau betul adalah Mesias, tunjukkan sekali lagi mujizat di hadapan kami. Nah, itu tujuan mereka. Dan Tuhan tahu hati mereka, Tuhan tahu pikiran mereka, dan Tuhan tahu motivasi mereka. Itulah sebabnya Tuhan katakan mereka adalah angkatan yang jahat dan tidak setia. Walaupun mulut mereka itu menyebut dan memanggil Tuhan Yesus sebagai guru. Lalu apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka? Ya, kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tuhan tidak mau menyatakan tanda mujizat di hadapan orang-orang ini. Dan Tuhan katakan, ya, kepada mereka sudah diberikan tanda, yaitu tanda Nabi Yunus. Kita tahu ceritanya Yunus. Bagaimana dia tidak mau taat kepada Tuhan, akhirnya dia itu dilempar ke laut, dia ditelan oleh ikan, dan dia berada di dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam. Lalu Tuhan Yesus katakan, seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam perut atau di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi bagi Tuhan Yesus, itu sudah cukup. Itu satu tanda yang sudah cukup bagi mereka. Bagaimana Yunus, seorang yang tidak taat, akhirnya dia ditelan oleh ikan, selama 3 hari di dalam perut ikan dan masih hidup, dan Tuhan masih berikan kesempatan kepada dia untuk keluar, dimuntahkan dari perut ikan ketika dia bertobat. Ya, lalu Tuhan Yesus katakan anak manusia, yaitu dirinya sendiri, Mesias itu juga akan tinggal di dalam rahim bumi. Artinya dia juga satu hari akan mati selama 3 hari dan 3 malam. Dan itu adalah mujizat yang akan Tuhan nyatakan kepada mereka yang minta tanda atau mujizat daripada Tuhan Yesus. Kenapa dikatakan Yunus itu merupakan mujizat? Kita tahu bahwa Yunus itu setelah dia keluar dari perut ikan, dia pergi ke kota Niniwe, dia memberitakan kepada penduduk kota Niniwe, dalam waktu 40 hari lagi Tuhan akan menjungkir balikan, akan menghukum kota Niniwe. Ya, itu yang diberitakan oleh Yunus kepada mereka. Yunus tidak melakukan mujizat di kota Niniwe. Yunus hanya memberitakan kalau mereka tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum mereka. Lalu apa yang terjadi? Yunus 3 ayat 5 dikatakan orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Kita melihat ketika Yunus sampai ke kota Niniwe dan memberitakan tentang berita bagaimana Tuhan akan menghukum orang-orang yang berdosa, yang berbuat jahat, yang tidak mau bertobat, dan mereka percaya kepada Tuhan.
Mereka bukan hanya percaya, tapi mereka bertobat, berpuasa, berduka cita, dikatakan berkabung. Bukan hanya anak kecil, orang dewasa, ya, bahkan sampai kepada raja. Seluruh kota mereka bertobat. Bukan karena Yunus melakukan mujizat, tapi karena Yunus memberitakan firman dan mereka menjadi percaya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, ya, yang ada di sini lebih besar dari Yunus. Artinya Tuhan Yesus itu lebih besar dari Yunus. Kalau Yunus hanya memberitakan firman, ya, apa yang Tuhan sampaikan dan dia beritakan kepada penduduk kota Niniwe. Tapi Tuhan Yesus itu lebih besar. Dia bukan hanya memberitakan tentang keselamatan, tentang kerajaan Allah. Tetapi Tuhan Yesus juga melayani, menyembuhkan, dan melakukan banyak mujizat. Tuhan Yesus lebih besar daripada Yunus. Kemudian Tuhan Yesus juga memberikan satu ilustrasi kepada mereka. Dia katakan, Ratu Selatan, mereka datang ya dari ujung bumi ke Yerusalem untuk mendengarkan hikmat dari Salomo. Ratu Sheba dari Ethiopia itu kurang lebih menempuh hampir 2000 km ya. 1500 mile, hampir 2000 km. Menempuh jarak yang jauh ke Yerusalem dengan satu kerinduan, satu tujuan untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan apa yang terjadi setelah dia mendengarkan hikmat Salomo? 1 Raja-Raja 10 ayat 9 katakan, dia mengatakan, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukkan engkau di atas tata kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Setelah Ratu Sheba, yaitu ratu dari selatan ini, mendengar hikmat daripada Salomo, dia menjadi percaya. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah yang telah memberikan hikmat itu kepada Salomo, ya. Dan dia mengatakan Tuhan begitu mengasihi orang Israel. Jadi saudara, kita lihat bahwa ratu ini tidak melihat Salomo itu melakukan mukjizat, tidak. Tapi ratu ini mendengar hikmat dari Salomo. Kesaksian yang disampaikan oleh Salomo. Dan dia menjadi percaya. Ya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus sekali lagi ingatkan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Bahwa yang ada di sini, yaitu Tuhan Yesus, itu lebih besar dari Salomo. Karena apa? Karena dia adalah hikmat Allah itu sendiri. Karena dia adalah sumber hikmat. Kalau Ratu Selatan itu, ya, ratu dari selatan yaitu Ratu Sheba dari Ethiopia sengaja datang kepada Salomo. Sekarang Tuhan Yesus sendiri yang datang di tengah-tengah umatnya untuk menyampaikan firman, memberitakan hikmat Tuhan. Ya. Tetapi sayangnya mereka tidak mau mendengar, tidak mau menerima, tidak mau percaya, dan tidak mau bertobat. Sebaliknya, ratu yang datang dari jauh, setelah mendengar hikmat Salomo, mereka percaya. Dia percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, itulah sebabnya Tuhan katakan pada waktu penghakiman nanti, orang-orang Niniwe akan bangkit. Demikian juga ratu dari selatan akan bangkit untuk menghukum orang-orang yang tidak percaya. Kenapa? Karena mereka tidak melihat mujizat pun. Mereka mendengar firman, mereka percaya. Tapi orang-orang ini bukan hanya mendengar firman, menyaksikan mujizat, tetapi mereka tidak mau percaya. Oleh sebab itu, apa pelajaran rohani kita pada malam hari ini? Yang pertama, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sanggup dan dia mau melakukan mujizat kepada siapa? Kepada orang yang hatinya rindu, yang hatinya mau percaya, dan dia mau bertobat.
Saya garis bawahi. Kepada siapa? Kepada orang yang hatinya rindu, yang mau percaya, dan mau bertobat. Dan Tuhan bisa dan mau melakukan mujizatnya. Dan yang kedua, Tuhan yang Maha Kuasa sanggup, bisa, tetapi Dia tidak akan melakukan mujizat kepada orang yang mencobai Tuhan. Ya, sama seperti iblis, sama seperti orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang bertanya, yang mengharapkan mujizat, tapi untuk mencobai Tuhan. Kalau betul Tuhan itu baik, sembuhkan aku. Kalau Tuhan itu benar mendengar doa, doa-doaku semua dijawab. Nah, sikap seperti ini adalah sikap mencobai Tuhan. Ya, jadi Tuhan sanggup, tetapi Tuhan tidak akan melakukan mujizat kepada orang-orang yang mencobai Tuhan. Mereka yang tidak percaya dan tidak mau bertobat. Ya, jadi kita tuh harus percaya kepada mujizat yang terbesar, yaitu siapa? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kenapa Tuhan Yesus merupakan mujizat yang terbesar? Tuhan Yesus bukan hanya pelaku mujizat yang menyatakan mujizat, tapi Tuhan Yesus sendiri adalah mujizat yang terbesar. Karena 3 hal. Inkarnasinya, yaitu kelahirannya sebagai manusia, Allah yang menjadi manusia, itu merupakan satu mujizat. Kelahirannya melalui anak darah Maria, itu merupakan satu mujizat. Ya bukan? Jadi Tuhan Yesus sendiri merupakan mujizat yang terbesar. Allah menjadi manusia dan Dia lahir melalui anak darah Maria. Yang kedua, kehidupannya dan pelayanannya penuh dengan mujizat. Ya bukan? Selama Dia hidup di dalam dunia ini, Dia sudah melakukan begitu banyak mujizat, menyatakan siapa dirinya. Dan yang ketiga, kematiannya dan kebangkitannya itu merupakan mujizat yang terbesar. Bagaimana alam maut, kuasa dosa telah dikalahkan. Kuasa iblis telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Itu merupakan mujizat. Jadi, Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus itu adalah mujizat yang terbesar. Bukan sekedar pelaku mujizat. Jadi, apa yang kita harus ingat? Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita harus mau taat kepada firman-Nya. Ingat ya, percaya, taat kepada firman-Nya sehingga kita mau bertobat karena kita sadar bahwa kita manusia berdosa. Orang yang demikian, dia akan mengalami mujizat demi mujizat di dalam kehidupannya ketika dia hidup berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan tolong kita supaya kita sungguh-sungguh percaya dan kita mau taat kepada Tuhan Yesus, kepada firman-Nya, dan kita mau hidup dekat dengan Dia, dan kita pasti akan mengalami kuasa, kasih, dan mujizat Tuhan hari demi hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, tolong kami supaya kami punya hati yang sungguh-sungguh dilembutkan oleh Tuhan. Kami mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kami mau bertobat dari kehidupan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kami mau menjadi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Seperti orang-orang Niniwe, seperti Ratu Sheba. Bukan hanya mendengar, tapi mereka mau menerima. Dan biarlah Tuhan kami ingat bahwa kami mau menerima Engkau, Tuhan Yesus, yang adalah mujizat yang terbesar. Yang boleh kami saksikan di dalam kelahiran, di dalam kehidupan, di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bersama dengan Engkau kami yakin dan kami percaya. Hari demi hari kami akan melihat bagaimana Tuhan bekerja, menyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu, dan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sebelum kita akan berdoa bersama, saya akan mengajak kita kembali mengangkat satu pujian. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang Engkau perbuat di dalam hidup kami. Banyak hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur kepada Engkau. Tuhan, ajari kami juga untuk bersyukur kepada Engkau ketika hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan kami. Tolong kami, supaya kami terus percaya kepada Engkau. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama, kita akan berdoa syafaat, dan mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati penuh syukur. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita telah sampai pada bulan Oktober, Saudara. Hanya tinggal beberapa bulan ini, Saudara, kita sudah akan mengakhiri di tahun 2023. Begitu cepat sekali waktu berlalu, Saudara, dan kita melihat selalu ada pertolongan dan topangan tangan Tuhan di dalam kehidupan Saudara, di dalam keluarga, dalam pekerjaan. Sampai Saudara ada di detik ini, Saudara, kita melihat ada kasih karunia Tuhan yang melimpah. Oleh karena itu, Saudara, mari kita menghitung berkat Tuhan dan kita mau mengucap syukur dan memuji Tuhan atas perbuatan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup Saudara dan saya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami datang dengan hati penuh syukur. Kami tahu ya Tuhan, ada begitu banyak pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Banyak berkat Tuhan yang telah Engkau limpahkan dalam secara jasmani, secara rohani. Kami melihat ya Tuhan, kasih karunia Tuhan dan anugerah-Mu melingkupi kami ya Tuhan dan seluruh jemaat-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan oleh karena perbuatan-Mu yang begitu ajaib dan juga banyak berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sungguh bersyukur kepadamu dan kami memuji-Mu ya Tuhan. Oleh karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh begitu berbelas kasihan kepada kami ya Tuhan. Engkau begitu layak menerima segala puji dan hormat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa untuk setiap jemaat yang terus, Saudara, mempunyai hati yang mengasihi Tuhan, memprioritaskan Tuhan di dalam keluarga, dalam kehidupan, dalam pekerjaannya. Dan Saudara, kita terus berdoa, Saudara, agar jemaat terus mempunyai hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Sering sekali, Saudara, kita bisa gampang untuk mengeluh, gampang sekali untuk mengkomplain, tapi kita mau berdoa untuk kita belajar untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Mari kita doakan akan dua hal ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu. Kami rindu ya Tuhan agar setiap kami dan setiap jemaat-Mu terus boleh bertumbuh secara rohani dari hari ke hari. Dan kami mau berdoa Tuhan agar sungguh setiap jemaat-Mu mempunyai hati yang selalu mengasihi Tuhan, memprioritaskan Tuhan, menjadikan Tuhan yang nomor satu di dalam apapun juga, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh Tuhanlah yang menjadi yang terutama dalam hidup kami semua. Kami terutama juga berdoa Tuhan di tengah mungkin adanya kesulitan hidup, kesulitan dalam pekerjaan kami, kesulitan ekonomi, kesulitan dalam keluarga, kesulitan di dalam financial, perekonomian. Kami mau berdoa Tuhan agar kami dapat terus belajar untuk mempunyai hati yang senantiasa bersyukur kepadamu. Kami mempunyai hati yang selalu melihat akan berkat Tuhan yang tetap terus ada bagi kami setiap hari. Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan tidak bersungut-sungut. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa, Saudara, untuk setiap pekerjaan, kelancaran pekerjaan setiap jemaat, Saudara. Mungkin Saudara juga dari mereka bekerja keras ya dengan menggunakan fisiknya. Kita doakan dalam kesehatan fisik mereka, Tuhan terus boleh menjaga, melindungi mereka dan memberkati dalam usaha pekerjaannya. Doakan Saudara khususnya bagi yang sudah lansia, mereka yang di rumah mungkin, mereka yang sendirian. Kita doakan Tuhan terus boleh memelihara, boleh melindungi, boleh memberikan sukacita dan damai sejahtera. Kita doakan akan kedua hal ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu. Kami bersyukur karena setiap jemaat Engkau telah mereka mendapatkan pekerjaan. Kami mau berdoa Tuhan, Engkau terus boleh memberkati setiap pekerjaan jemaat-Mu. Dalam mereka mungkin ada tantangan, kesulitan yang mereka hadapi saat ini. Tuhan, ajar mereka untuk tetap sepenuhnya percaya kepadamu, berpegang teguh kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, mungkin dalam mereka ada kelelahan, mungkin mereka harus menggunakan fisik mereka dengan pekerjaan yang begitu berat. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menyertai mereka, memberikan kekuatan bagi tubuhnya, jauhkan dari sakit penyakit dan para bahaya Tuhan. Engkau boleh memberkati Tuhan di dalam segala usaha pekerjaan, diberikan kelancaran semuanya, Engkau boleh memberkati. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sudah lansia.
Tuhan, Kau boleh memelihara mereka di dalam masa tua mereka. Engkau menyertai, boleh melindungi mereka. Mungkin ada sakit, penyakit di dalam tubuhnya, dalam kelemahan tubuh yang mereka alami. Tuhan terus boleh memberikan mereka damai sejahtera, boleh memberikan sukacita, dan terutama ya Tuhan berkati kesehatan mereka dan seluruh keluarga mereka, sehingga mereka tetap, seluruh keluarga mereka boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu di ICLA khususnya ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa terus dukung mereka yang dalam mengalami pergumulan kesehatan. Kita doakan saudara Tuhan boleh memberikan iman yang kuat dan pemulihan bagi tubuhnya. Terus doakan saudara bagi Bapak Vincent Fasio, doakan Bapak selamat pemulihannya terus boleh semakin membaik. Doakan juga Bapak Kian Leong dalam masa pemulihannya ini Tuhan terus boleh menolong. Doakan bagi mereka yang juga yang take care, menjaga agar sungguh Tuhan boleh menguatkan dalam masa-masa ini juga. Saudara juga doakan mungkin yang tidak ada di sini, yang saudara tahu sedang bergumul dalam kesehatan juga, kita doakan iman mereka tetap terus boleh kuat di dalam Tuhan, dan Tuhan boleh menolong dalam pemulihannya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau serahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, sakit penyakit, kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan khususnya bagi iman mereka. Di tengah situasi yang tidak mudah ini Tuhan, kami mau berdoa agar sungguh mereka boleh menjadikan Tuhan yang terutama, dan mereka terus boleh melihat kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan mereka. Kami terus berdoakan untuk Pak Vincent Fasio, Kau terus boleh menolong, menyertai, anugerah-Mu menyertai dia ya Tuhan. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk Pak Slamet, terus boleh memberkati di dalam kesehatannya, untuk kakinya Tuhan, sehingga boleh pulih kembali. Kami mau serahkan juga untuk bagi Pak Kim Yong yang juga yang kami berdoa untuk tubuh fisiknya Tuhan, sehingga dia boleh pulih kembali dari segala kelemahan tubuhnya, boleh memberikan pemulihan yang baik. Kami berdoakan juga bagi mereka yang menjaga, keluarga yang menjaga, yang take care, diberikan kekuatan di dalam mereka take care ya Tuhan. Kami mau serahkan juga mungkin ada anggota keluarga kami, ada mungkin teman kami, atau anggota jemaat kami yang tidak kami sebutkan di sini yang bergumul. Kami mau berdoa Tuhan, Kau terus boleh menyertai mereka, dan anugerah-Mu boleh melingkupi mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doakan saudara untuk pelayanan minggu ini, doakan untuk penginjil Samuel Tande, doakan untuk penginjil Benita juga yang akan melayani dalam kebaktian bahasa Inggris. Doakan saudara untuk kebaktian bahasa Indonesia, doakan dalam kebaktian bahasa Inggris, terus Tuhan berikan pertumbuhan yang baik. Mereka boleh menemukan menjadi gereja ini menjadi rumah rohani mereka di mana mereka bisa bertumbuh. Terus doakan saudara di dalam kita sudah memasuki bulan Oktober, kita terus mendukung di dalam skala persiapan Thanksgiving yang cukup banyak saudara. Tuhan boleh menolong panitia, Tuhan boleh menolong skala persiapannya. Kita doakan akan dua hal ini. Tuhan, kami mau serahkan ya Tuhan di dalam skala persiapan ibadah pada minggu ini. Engkau boleh memberkati para hamba-Mu yang akan melayani. Kami mau berdoa untuk penginjil Samuel Tande, juga penginjil Benita, di dalam segala persiapannya. Engkau sendiri yang boleh memberkati ya Tuhan, agar sungguh ya Tuhan di dalam firman yang mereka bagikan pada minggu ini boleh berasal dari Engkau, dan Engkau boleh menguatkan jemaat boleh lewat firman-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk Kau boleh memberkati pertumbuhan di dalam setiap jemaat-Mu, dari kebaktian bahasa Indonesia, kebaktian bahasa Inggris, dan juga Sunday School. Kau boleh memberkati gereja-Mu ya Tuhan, berkati setiap pengurus, berkati setiap hamba Tuhan, agar sungguh boleh memiliki hati yang melayani Tuhan, kesehatian untuk melayani-Mu dan gerejanya. Kami mau terus mendukung juga ya Tuhan di dalam segala persiapan Thanksgiving. Kami mau serahkan di dalam hal-hal detail yang harus perlu dilakukan dalam segala persiapannya, berdoa untuk panitia, dan juga dalam segala persiapan dan juga kesehatan jemaat yang akan bagi yang mengikuti Thanksgiving ini, Engkau sendiri yang boleh menyertai. Kami mau serahkan seluruh acara gereja, juga ibadah ke dalam tangan Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa untuk California, saudara, di mana kita ada saat ini. Saudara, kita doakan bagi California, bagi pemerintahan, dan juga untuk permasalahan yang ada, saudara. Mungkin dari harga gas yang naik, mungkin dengan drugs yang mungkin di mana-mana, ada permasalahan homeless juga, dan juga kejahatan yang pada saat ini kriminal kita sering dengar cukup banyak di mana-mana.
Kita doakan Tuhan boleh menolong, Tuhan doakan juga untuk pemerintah, terus boleh mengambil kebijakan yang benar, yang baik bagi negara ini, bagi state ini juga. Terus doakan untuk situasi politik di tahun ini dan tahun yang akan datang, terus doakan untuk kesejahteraan bagi rakyat, doakan bagi keamanan bagi negeri ini. Kita doakan akan dua hal ini. Kami mau berdoa Tuhan bagi negara ini. Kami bersyukur karena kami ada di negara ini dan kami mau terus berdoa menyerahkan bagi para pemimpin yang telah Kau pilih dan telah Kau panggil. Kami serahkan ya Tuhan bagi mereka yang ada di dalam kepemerintahan, setiap jajaran pemerintahan Tuhan, Kau boleh memberkati mereka ya Tuhan, di dalam setiap decision harusnya mereka ambil, tentu saja berdampak bagi negara, bagi rakyat. Kami berdoa Tuhan agar sungguh boleh mengambil keputusan yang bijak dan benar. Kami mau berdoa Tuhan di tengah pergumulan yang harus dihadapi, seperti harga gas yang naik, banyaknya drugs di mana-mana, dan juga permasalahan homeless, dan juga kejahatan yang merajalela. Kami mau berdoa, Engkau sendiri yang boleh menolong ya Tuhan, dan campur tangan di dalam semuanya ini ya Tuhan. Kau boleh melindungi rakyat-Mu, Kau boleh melindungi juga setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam situasi politik, kesejahteraan semua yang gonjang-ganjing, Tuhan Engkau sendiri yang boleh menolong, agar boleh memberikan kelancaran, dan juga boleh memberkati negara ini, berkati juga keamanan bagi negara ini ya Tuhan, Kau boleh melindungi semuanya ya Tuhan. Kami mau serahkan semua pergumulan di negara ini, state ini, hanya ke dalam tangan Tuhan, kiranya Engkau yang bertindak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa bagi negara Bangladesh. Baru-baru ini saudara ada dengue outbreak, saudara. Ratusan ribu orang kena dengue ini, saudara, demam berdarah, dan ribuan orang saudara telah meninggal saudara akibat demam berdarah ini, saudara. Kita lihat permasalahan begitu besar sekali, sehingga saudara seperti di hospital, dokter-dokter itu begitu overwhelmed dengan permasalahan ini. Kita doakan saudara agar masalah dapat segera teratasi, dan pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat agar sehingga boleh teratasi. Kita doakan juga saudara bagi negara Bangladesh ini, saudara. Memang mayoritas bukan orang Kristen. Kita menurut data saudara, orang Kristen itu hanya 0,3%, saudara. Itu hanya kurang lebih 700.000 orang percaya. Kita doakan bagi mereka, saudara. Doakan Tuhan terus memberikan mereka kekuatan di dalam iman mereka, terus bertumbuh, walaupun mereka minoritas, dan mereka terus boleh menjadi berkat juga bagi sesamanya. Kita doakan akan dua hal ini. Tuhan, kami mau berdoa bagi dunia, khusus bagi Bangladesh yang pada saat ini dilanda dengan pergumulan dan masalah. Kami mau berdoa Tuhan bagi mereka ya Tuhan yang mungkin berduka cita atas meninggalnya keluarga, teman, saudara mereka akibat dengue ini. Tuhan, Kau boleh berbelas kasihan, boleh menolong mereka dan menghibur, menguatkan mereka. Kami berdoa bagi mereka juga, bagi mereka yang terkena dengue, agar segera Kau boleh pulihkan, dan juga mungkin hospital, mereka yang bekerja, para nurse, dokter, Tuhan Kau boleh memberikan perlindungan dan memberikan kekuatan dan memakai mereka dalam masa-masa tidak mudah seperti ini. Kami mau berdoa juga bagi pemerintah yang melakukan tindakan untuk mengatasi hal ini. Engkau sering boleh menyertai dan memberkati. Kami mau serahkan ya Tuhan bagi orang-orang Kristen yang mungkin menjadi minoritas dan tidak banyak di sana. Mungkin mereka mengalami penganiayaan dan tidak mudah di dalam mereka beribadah. Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menyertai mereka dan sertai orang-orang Kristen di sana boleh menjadi garam dan terang di tengah dunia ini ya Tuhan. Kami mau serahkan bagi iman mereka agar mereka tetap terus bertumbuh. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bawa pergumulan pribadi kita, keluarga, permasalahan dalam kehidupan kita, kesehatan, keluarga hanya di dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami hanya bisa berseru kepadamu, kami tahu ya Tuhan, doa orang benar begitu besar kuasanya. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh pergumulan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mendengar suara doa kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya akan mengajak kita semua untuk menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam ini. Saya akan mengajak kita menyanyikan satu pujian, Ku Tak Akan Menyerah. Karena ini boleh menjadi tekad kita, tidak pernah menyerah apapun pergumulan yang kita hadapi. Karena kita yakin percaya Tuhan lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih semua yang terpikirkan, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita menerima berkat. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.
Amin. Mari kita mengambil waktu teduh. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian kebaktian doa pada malam hari ini. Sungguh bersyukur saudara dapat hadir, tetap semangat di dalam kebaktian doa. Sampai ketemu pada hari Minggu, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Lintasan waktu, buktikan kasih-Mu, limpah generasi ke generasi. Kau telah nyatakan besar anugerah-Mu bagi gereja-Mu yang Engkau kasihi. Walau waktu telah berlalu tanpa peduli, sungguh hidup adalah kesempatan. Tuhan mohon berkatilah setiap kami, membawa terang yang diharapan. Syukur tak henti kami bersyukur. Shalom, terima kasih Tuhan. Kita bersyukur anugerah Tuhan sungguh luar biasa untuk gereja kita hingga mencapai usia 100 tahun di tahun ini. Kita bersyukur dalam salah satu rangkaian acara besar peringatan 100 tahun ulang tahun gereja kita, yaitu di dalam Family Fiesta, ternyata sudah berlangsung dengan sangat indah, sangat meriah, dan penuh dengan berkat Tuhan. Para pendahulu telah berjuang hadapi semua badai yang menghadang. Tuhan pimpinlah langkah kami saat ini dan masa yang akan datang. Walau waktu telah berlalu tanpa peduli, sungguh hidup adalah kesempatan. Tuhan mohon berkatilah setiap kami, membawa terang yang diharapkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Panitia HUT juga telah menyiapkan berbagai rangkaian acara untuk memperingati HUT 100 tahun Hokim Tong yang dapat kita ikuti dan doakan. Yang pertama adalah selama bulan Oktober 2023, saudara dapat menghadiri pameran perjalanan GI Hokim Tong yang diadakan di Spot Hall Sekolah Kristen Trimulya Pastur, Bandung. Dan selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023, kita telah menyiapkan satu konsep selebrasi 100 tahun GI Hokim Tong dengan tema Legacy of Faith pada jam 6:30 malam yang diselenggarakan di Sudirman Ballroom, Bandung. Dan puncak acara ibadah perayaan 100 tahun akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober jam 6:30 malam dan hari Sabtu tanggal 28 Oktober pada jam 3:30 sore dan jam 7 malam yang diselenggarakan juga di Sudirman Ballroom, Bandung. Untuk jemaat di Jakarta pada tanggal 11 November jam 5 sore di Balai Sarbini, Jakarta. Dan pada puncaknya pada tanggal 24 November di GI Hokim Tong Garut Jati akan diadakan satu acara Vision and Dedication Night untuk seluruh leaders GI Hokim Tong.
Saudara, mari kita bersama ikuti dan doakan seluruh rangkaian peringatan ulang tahun GEI Hokim Tong yang ke-100. Dan mari kita rasakan kebersamaan, kasih, anugerah bagi seluruh jemaat GEI Hokim Tong. Celebrating God's amazing grace. Generation to generation. Soli Deo Gloria.